Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang statistika elementer, yakni mengenai pengujian hipotesis. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Fauzia Oktaviana dengan NIM 14105018, Khadizah dengan NIM 1830105029, dan Derlia Misna dengan NIM 1930105024. Kali ini kita akan membahas yang pertama, uji mengenai nilai tengah. Yang selanjutnya, uji mengenai varian. Yang ketiga, uji mengenai proporsi. Yang keempat, uji selisih beda dua varian. Dan yang terakhir, uji selisih beda dua proporsi. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengujian nilai tengah. Pengujian nilai tengah dilakukan agar kita dapat mengambil kesimpulan atau keputusan secara tepat terhadap hipotesis yang akan diuji atau H0 dan hipotesis alternatifnya atau H1. Prosedur dasar untuk melakukan pengujian nilai tengah adalah: yang pertama, tentukan H0 dan H1. Yang kedua, tentukan statistik uji berupa uji Z atau T. Yang ketiga, tentukan arah pengujian, arah 1 atau 2. Yang keempat, tentukan taraf nyata pengujian alfa atau alfa per 2. Yang kelima, tentukan nilai titik kritis atau daerah penerimaan atau penolakan H0. Yang keenam, cari nilai statistik hitung. Yang ketujuh, tentukan kesimpulan merupakan terima atau tolak H0. Untuk urutan pengerjaan langkah 2, 3, dan 4, kita dapat saling mempertukarkannya. Pengujian nilai tengah ada 3, yakni yang pertama, pengujian nilai tengah dengan sampel berukuran besar atau N besar dari 30. Yang kedua, pengujian nilai tengah dengan sampel berukuran kecil atau N kecil sama 30. Dan yang ketiga, pengujian selisih dua nilai tengah dengan sampel berukuran besar N1 besar dari 30 dan N2 besar dari 30. Untuk contoh kasusnya, kita ambil contoh kasus beda dua nilai tengah dengan soal sebagai berikut. Mata kuliah statistika diberikan pada 12 mahasiswa dengan metode perkuliahan yang biasa. Kelas lain yang terdiri dari 10 mahasiswa diberi mata kuliah yang sama tetapi dengan metode perkuliahan menggunakan bahan yang telah terprogramkan. Pada akhir semester, mahasiswa kedua kelas tersebut diberikan ujian yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4, sedangkan kelas yang menggunakan bahan terprogramkan memperoleh nilai rata-rata 81 dengan simpangan baku 5. Ujilah hipotesis bahwa kedua metode perkuliahan statistika itu sama dengan menggunakan taraf nyata 10% atau 0,10. Asumsikan bahwa kedua populasi itu menghampiri sebaran normal dengan ragam yang sama. Jawabannya, misalkan μ1 adalah nilai rata-rata semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistika dengan metode biasa, dan μ2 adalah nilai rata-rata semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistika dengan metode terprogramkan. H0-nya μ1 sama dengan μ2 atau μ1 kurang μ2 sama dengan 0. Untuk tahap 2, H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2 atau μ1 kurang μ2 tidak sama dengan 0. Untuk tahap 3, alfanya di soal tadi 0,1 dan setengah dari alfanya itu berarti 0,05. Untuk tahap 4, hasil pembacaan tabel nilai kritik sebaran T dengan taraf nyata setengah alfa sama dengan 0,05 dengan derajat bebas V sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 sama dengan 10 ditambah 12 dikurang 2 sama dengan 20. Didapatkanlah nilai T tabelnya yaitu 1,725, sehingga wilayah kritiknya adalah T hitung kecil dari negatif T tabel atau T hitung besar dari T tabel. Ini merupakan bentuk umum daripada uji dua sisi. T hitung kecil sama dengan min T tabel, berarti T hitung kecil dari min 1,725 atau T hitung besar dari 1,725. Penyajian wilayah kritik sebaran T dalam bentuk grafik. Dilihat wilayah kritik sebaran T disajikan dalam bentuk grafik terlihat pada gambar. Wilayah penolakan H0 itu ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri, yaitu negatif T tabel
min 1,75 ke kiri dan T tabel 1,725 ke kanan. Berarti wilayah penerimaan H0-nya itu ada di antara keduanya. Selanjutnya untuk tahap 5, melakukan perhitungan statistik uji T dengan rumus T sama dengan X1 bar dikurang X2 bar dikurang D0 per SP akar 1/N1 ditambah 1/N2. SP sama dengan N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2. Selanjutnya untuk tahap 5 kita lakukan perhitungannya. Kita ketahui N1 itu 12, N2 10, X1 bar 85, X2 bar 81, S1 sama dengan 4, S2 sama dengan 5. Selanjutnya kita substitusi sesuai dengan rumus yang sebelumnya. Setelah disubstitusi dapatlah SP-nya itu 4,475 dan T-nya 2,07. Untuk tahap 6 keputusannya, mengingat nilai T hitung sama dengan 2,07 berada dalam wilayah kritik, maka tolak H0 dan disimpulkan bahwa kedua metode mengajar tidak sama. Untuk kesimpulan lebih lanjutnya, karena T hitung jatuh di wilayah kritik bagian kanan, maka dapat disimpulkan bahwa metode perkuliahan biasa lebih baik daripada metode dengan bahan terprogramkan. Bagian 2 yaitu tentang uji mengenai varian. Analisis varian atau lebih dikenal dengan sebutan ANOVA, disebut juga dengan uji F, adalah jenis analisis statistika yang digunakan untuk menguji perbedaan antara 3 kelompok data atau lebih. Selanjutnya macam-macam uji ANOVA. Pertama, satu arah atau one way ANOVA. Itu melihat perbedaan bermacam-macam obat yang khasiatnya sama terhadap manusia sebagai sampel. Kedua yaitu dua arah atau two way ANOVA. Sampel dibedakan lagi berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ketiga itu multi arah atau MANOVA. Masing-masing obat dibedakan lagi berdasarkan dosis. Sampel laki-laki maupun perempuan dibedakan lagi berdasarkan kelompok umur. Selanjutnya yaitu prosedur uji ANOVA. Pertama, H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Semua mu adalah sama. H1-nya mu1 tidak sama mu2 sama dengan mu3. Tidak semua mu adalah sama atau setidaknya salah satu dari mu berbeda dengan lainnya. Kedua, tentukan tingkat kepercayaan. Yang ketiga, tes statistik atau uji ANOVA. Yang keempat, critical region atau H0 ditolak jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel. K1 itu number to N kurang K sama dengan denominator. Yang kelima, perhitungan uji ANOVA. Keenam, keputusan, dan ketujuh, kesimpulannya. Selanjutnya itu bagian 3 yaitu tentang uji mengenai proporsi. Proporsi adalah suatu pecahan, rasio atau persentasi yang menunjukkan suatu bagian populasi atau sampel yang mempunyai sifat luas. Pembagian uji proporsi. Yang pertama itu pengujian proporsi satu populasi, yang kedua itu pengujian proporsi dua populasi. Uji hipotesis satu proporsi. Untuk
Untuk mengetahui hipotesis nol mengenai proporsi, populasi menggunakan hampiran normal. Gunakan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, H0-nya P sama dengan P0. H1-nya P kecil dari P0, P besar dari P0 atau P tidak sama dengan P0. Yang ketiga, tentukan taraf nyata alfa. Yang keempat, tentukan wilayah kritiknya, yaitu Z kecil dari min Z alfa bila alternatifnya P kecil dari P0, Z besar dari Z alfa bila alternatifnya P besar dari P0, Z kecil dari min dash min Z alfa per 2 atau Z besar dari Z alfa per 2 bila alternatifnya P tidak sama dengan P0. Selanjutnya statistik uji. Z0 sama dengan X bar kurang N kali P0 per akar dari N P0 kali 1 kurang P0. Dengan X bar adalah banyak sukses, N adalah ukuran sampel, P0 adalah proporsi yang dihipotesiskan. Kita contohkan sebagai contoh yang pertama, yaitu suatu obat penenang ketegangan syaraf diduga hanya 60% efektif. Hasil percobaan dengan obat baru terhadap 100 orang dewasa penderita ketegangan syaraf yang diambil secara acak menunjukkan bahwa obat baru ini 70% efektif. Apakah ini merupakan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa obat baru itu lebih baik dari yang beredar sekarang? Kita gunakan taraf nyatanya itu 0,05. Nah, cara penyelesaiannya pertama, H0-nya P sama dengan 0,6 dan H1-nya P besar dari 0,6. Kita tentukan alfanya sama dengan 0,05, yaitu taraf nyatanya. Wilayah kritiknya Z besar dari 1,645. Nah, yang perhitungannya X sama dengan 70, N sama dengan 100, P sama dengan 0,6 dan kita cari Z-nya sama dengan 70/100 dikurang 0,6 per akar dari 0,6 kali 0,4/100. Maka kita dapatkan hasilnya 2,04. Selanjutnya itu kita tentukan kesimpulannya. Z hitung besar dari Z tabel, yaitu 2,04 besar dari 1,645, sehingga H0 ditolak dan simpulkan bahwa obat baru tersebut memang lebih unggul dari yang biasa. Selanjutnya yaitu uji selisih beda dua varian. Varians adalah simpangan baku kuadrat atau S kuadrat, disebut kesamaan dua rata-rata, disebut uji T karena pakai rumus T. Manfaatnya untuk menguji hipotesis apakah ada perbedaan kelompok A dengan kelompok B. Prinsip pengujian domain. Pertama, melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Yang kedua, untuk itu diperlukan informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji sama atau tidak.
Kemudian, bentuk varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai standar error yang akan membedakan rumus pengujiannya. Uji hipotesis dua rata-rata itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, uji hipotesis dua rata-rata sampel besar, dan yang kedua, uji hipotesis dua rata-rata sampel 1. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah pengujian. Untuk pengujian hipotesis beda dua rata-rata, kita dapat melakukan langkah-langkah. Yang pertama, menentukan formasi hipotesis. Yang kedua, tentukan taraf nyata. Yang ketiga, tentukan kriteria pengujian. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Kemudian yang terakhir, membuat kesimpulan. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Contoh 1, suatu perkuliahan statistika diberikan pada 2 kelas. Kelas pertama diikuti 12 mahasiswa dengan pembelajaran kooperatif dan kelas kedua diikuti 10 mahasiswa dengan pembelajaran konvensional. Pada akhir semester, mahasiswa diberi ujian dengan soal yang sama untuk kedua kelas. Hasil ujian pada kelas kooperatif mencapai nilai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4. Sedangkan kelas biasa memperoleh nilai rata-rata 81 dengan simpangan baku 5. Ujilah hipotesis bahwa nilai hasil pembelajaran dengan kedua metode adalah sama dengan menggunakan taraf signifikasi 10%. Asumsikan kedua populasi distribusi normal dengan variasi sama. Untuk menjawab soal, kita buat diketahui terlebih dahulu. Di sini diketahui X1 bar sama dengan 85, X2 bar sama dengan 81, S1 itu 4 dengan N12, dan S2-nya itu 5 dengan N10. Yang pertama, kita merumuskan hipotesis. H0-nya μ1 dikurang μ2 sama dengan 0, H1-nya μ1 dikurang μ2 tidak sama dengan 0. Untuk menentukan taraf nyata, kita gunakan rumus yang tertera. Kemudian yang ketiga, kriteria pengujian. Karena DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 kecil dari 30, maka formula yang akan digunakan adalah T sama dengan X1 bar dikurang X2 bar per SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Kemudian untuk langkah 4, kita substitusikan yang diketahui ke dalam rumus T tadi. Setelah disubstitusi, maka dapatlah T-nya 0,862. Kemudian kita simpulkan, karena T sama dengan 2,07 besar dari 1,725, maka H0-nya ditolak pada taraf signifikasi 10%. Ini berarti bahwa kedua pembelajaran memberikan hasil pembelajaran yang tidak sama, atau rata-rata hasil pembelajaran kedua metode tidak sama. Bagian terakhir kita masuk kepada uji selisih beda dua proporsi. Untuk perhitungan besar sampel untuk uji hipotesis, yaitu ada beda proporsi atau chi-square. Chi-square ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama cross-sectional, yang kedua cohort, yang ketiga kasus kontrol, dan yang terakhir eksperimen. Untuk langkah-langkah penyelesaian, yang pertama H0, tidak terdapat perbedaan suatu kejadian di antara dua kelompok. Yang kedua H-nya, terdapat perbedaan suatu kejadian di antara dua kelompok. Yang ketiga uji statistik, chi-square 2 sampel. Yang keempat, daerah tolak H0 ditolak jika. Yang kelima, perhitungan. Yang keenam, keputusan H0 ditolak atau gagal ditolak. Yang ketujuh, kita mengambil kesimpulan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 9. Kami mohon maaf apabila terdapat begitu banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.